Yo, what's up guys? Selamat datang di channel Sansqui. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Gue di sini akan nyeritain alur filmnya. House of Wax bercerita dua orang seniman atau pembuat patung lilin yang menjadi psikopat gara-gara museum patung lilinnya dan patung-patung lilinnya terbakar habis atau dibakar. Sehingga si psikopat kemudian berubah menjadi pembunuh dan membuat patung-patung lilin untuk museumnya yang baru dengan menggunakan tubuh atau mayat orang yang ia bunuh. Namun, masa lalu si psikopat tidak jelas kenapa menghabisi seluruh warga kota dan menjadikannya kota lilin. House of Wax mengawali cerita ketika 6 anak remaja berusia 20 tahunan, Wade dan kekasihnya Carly Jones, kembaran Carly, Nick Jones, dan teman karibnya yaitu Dalton, berencana menonton sebuah pertandingan football bersama Paige Edwards dan kekasihnya Blake dengan menumpang dua mobil yang berbeda. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka harus beristirahat dan camping di sebuah halaman kosong yang nampaknya tidak berpenghuni, semacam tempat terpencil. Karena tempat itu sangat terpencil, sehingga tidak terdeteksi pada GPS, dan mereka berencana meneruskan perjalanan esok hari. Waktu mereka sedang asik mendirikan tenda dan berbenah-benah, ada bau busuk yang menyengat terbawa angin. Tapi mereka mengabaikannya dan kembali meneruskan aktivitas. Rupanya, gangguan tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, ada sebuah truk kecil yang datang dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Sambil menyalakan lampu dim, membuat mereka sangat terganggu. Anehnya, si pemilik truk cuek aja. Ketika mereka mengatakan hai dan menyuruhnya untuk mematikan lampu, emosi Nick gak tertahan lagi. Sebuah botol minuman pun melayang dan mendarat dengan mulus pada lampu truk hingga hancur. Truk itu akhirnya pergi juga. Teman-teman Nick sangat senang dan memberikan aplaus atas keberhasilan Nick mengusir si pengganggu. Sementara saudara kembar Nick, Carly, gak suka dengan kelakuan Nick yang brutal. Ketika hari berganti menjelang siang, kesialan demi kesialan mulai muncul. Saat mereka mulai packing dan siap-siap melanjutkan perjalanan, ditemukannya tali kipas mobil Wade putus. Padahal baru saja ganti dengan yang baru. Ditambah dengan insiden yang dialami Carly. Ketika berusaha mencari asal-muasal bau busuk yang menyengat, Carly terjerembab ke dalam kubangan yang diduga berisi mayat manusia. Setelah terlihat sebuah tangan menyeruak keluar. Namun ketika mereka bertemu dengan seorang supir truk pick up yang sedang membuang kerangka binatang sembelihan, ternyata tempat itu hanya tempat pembuangan bangkai binatang. Orang bertampang lusuh dan cukup menyeramkan ini menawarkan tumpangan pada Wade dan Carly untuk mencari tali kipas ke tempat pompa bensin yang terdekat. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan mereka, janjian bertemu di kota. Carly tak henti-hentinya menatap muka orang yang tak dikenal itu. Ia juga sangat tidak nyaman berada di truk yang bau, penuh ceceran darah dan benda-benda tajam yang bergelantungan. Keduanya memutuskan berhenti di tengah jalan karena melihat gelagat tidak beres ketika orang tak dikenal itu mengeluarkan sebilah pisau. Namun akhirnya, truk kecil itu pun berhenti di ujung jalan yang longsor. Carly dan Wade langsung keluar dari truk. Kemudian, mereka memutuskan untuk berjalan ke seberang jalan yang longsor. Dengan berbekal petunjuk yang diberikan si driver, tak sia-sia mereka berjalan cukup jauh. Pada akhirnya, mereka sampai juga ke pom bensin yang terdapat di sebuah kota yang tampak asri, namun terlihat tak berpenghuni. Namun, Carly dan Wade tampak sangat senang. Setelah berkeliling, tak satu pun penjaga yang ditemuinya di pom bensin. Perhatian Carly dan Wade akhirnya tertuju pada sebuah museum lilin, House of Wax, yang sangat unik karena hampir seluruh bagian bangunan terbuat dari lilin. Museum itu nyaris komplit, berisikan segala perabotan dan aksesoris termasuk penghuni. Tentu semuanya terbuat dari lilin. Dan ternyata kota tersebut ternyata adalah kota di mana terdapat sebuah pertunjukan rumah lilin, House of Wax. Bukan itu saja. Setelah diselidiki, ternyata seluruh manusia yang ada di kota tersebut juga berupa patung lilin. Penghuni kota yang ada hanyalah dua saudara kembar yang telah tumbuh dewasa menjadi seniman lilin.
Museum Lilin itulah karya terbesar mereka. Entah apa yang melatar belakangi keduanya hingga dalam kiprahnya menjadikan manusia sebagai objek patung lilin. Tak menyangka pertemuan dengan Bo menjadi awal bencana bagi Carly dan Wade. Betapa tidak, kepergian rumah Bo untuk mencari alih kipas berujung kematian bagi Wade. Wade masuk ke dalam perangkap, dibuat tak berkutik, disiram lilin yang meleleh hidup-hidup. Kemudian dibentuk menjadi sebuah patung lilin dan dipamerkan di Museum Lilin. Yang melakukan itu adalah saudara kembar Bo, yaitu Vincent. Kota asri dengan museum lilin yang unik telah berubah mewujud menjadi kota maut yang siap menjadikan setiap pendatang sebagai objek seni dengan semprotan lilin panas hingga berwujud patung lilin. Akhirnya anak-anak remaja tersebut harus menghadapi dua orang psikopat kembar, Vincent dan Bo, yang ingin menjadikan mereka sebagai patung lilin juga. Satu persatu mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Di akhir cerita, rumah lilin itu, House of Wax, terbakar, termasuk saat Vincent jatuh di atas Bo. Mereka juga turut terbakar, begitu pula dengan karya-karya seni mereka yang dibuat dari tubuh manusia. Sedangkan yang selamat dari kejadian itu hanya 2 orang remaja dari keenamnya. Setelah kejadian itu, warga kota lain sekaligus para polisi yang mengidentifikasi tempat kejadian dapat mengetahui keberadaan kota terpencil tersebut yang dulunya dikabarkan hilang. Dan tamat. Dan jangan lupa pantengin terus video-video selanjutnya dari channel Sansuki. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan klik like, share video ini, dan juga jangan lupa untuk komen di video kolom di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bosku.